Selamat siang kepada teman-teman dan juga Pak dosen semuanya. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang website online kurs kami. Jadi di kelompok 5 ini ada saya sebagai ketua yaitu Rusal Tajulu dan anggota saya yaitu 4 yaitu ada Jaspin, Kelvin Tang, Dennis, dan Randy. Oke, kami akan langsung ke materinya. Jadi, website online kurs yang kami gunakan itu dengan tema yang berjudul psikologi. Jadi, psikologi itu adalah sebuah website kelas yang menawarkan platform pembelajaran berbasis online melalui video tutorial interaktif oleh guru dan animasi. Selanjutnya, latar belakang. Jadi, latar belakang terbentuknya website ini adalah yang pertama, akses pendidikan yang tidak merata. Faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi yaitu karena beberapa faktor, seperti faktor geografi, sarana, dan prasarana sekolah. Yang kedua, metode pembelajaran yang tidak fleksibel dan efisien. Karena proses pembelajaran yang dilakukan selama ini, itu dapat dikatakan sangat terpola dan cenderung kaku. Dan yang terakhir yaitu biaya pendidikan yang mahal. Seperti yang kita tahu juga bahwa biaya pendidikan yang dibutuhkan saat ini untuk menempuh pendidikan semakin tinggi, itu akan semakin mahal. Dan dalam website Schoology ini juga kami menyediakan beberapa kategori pembelajaran seperti akuntansi, desain, fotografi, musik, dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai solusi yang kami tawarkan. Jadi, solusi yang kami rancang untuk menyelesaikan persoalan yang telah dipaparkan oleh Randy sebelumnya adalah dengan merancang sebuah aplikasi online course berbasis website sehingga mampu mendukung kegiatan belajar menjadi lebih cepat, murah, praktis, efisien, dan bahkan berpotensi lebih baik. Jadi, dengan adanya website online course ini, para guru, murid, atau mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, website online course ini juga bisa menjadi alternatif media pembelajaran bagi masyarakat umum untuk meningkatkan keahlian dan skill mereka di dunia kerja. Oke, untuk tujuan perancangan website online course yang akan kami buat ini memiliki 3 tujuan. Jadi yang pertama adalah increases flexibility of learning. Yang artinya untuk membuat proses pelajaran ini menjadi lebih praktis dan efisien karena proses belajar dapat berlangsung dimanapun dan kapanpun selama kondusif dan membantu untuk fokus untuk belajar. Yang kedua itu personalization of learning, yang artinya itu untuk memberikan pengalaman belajar lebih profesional atau personal karena pengguna dapat memilih pelajaran sesuai dengan minat dan keinginannya masing-masing. Dan yang ketiga itu alternative learning resources atau artinya itu untuk memberikan alternatif media pembelajaran yang lebih cepat, murah, konten berkualitas dan berpotensi lebih baik. Untuk ruang lingkup dari website kami, pertama, pelajar atau mahasiswa. Pelajar atau mahasiswa dapat mendapatkan materi yang diandalkan di psikologi. Kemudian guru dan pelajar, guru atau pelajar. Guru atau pelajar pun dapat mendapatkan informasi atau mendapatkan referensi yang bagus di psikologi, sehingga dapat diajarkan ke siswa-siswanya. Selain pelajar dan guru, masyarakat umum pun dapat menggunakan psikologi untuk mendapatkan informasi yang baik. Kemudian, bahasa pemrograman dalam pembuatan website kami terutama menggunakan JavaScript. JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang bisa dibuat internet bekerja. Lebih lengkapnya, JavaScript merupakan bahasa pemrograman yang ringan, yang bersifat dinamis, dan dapat diarahkan untuk oriented programming maupun fungsional programming. Kami menggunakan JavaScript digunakan untuk fitur beragam, seperti drag component yang semuanya dapat dimanfaatkan tampilan interface dan pengalaman membuat website. Nah, mengapa kami tidak menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman pembuatan web? Karena PHP lebih sering digunakan untuk komunikasi sisi server. Sedangkan JavaScript, dengan adanya fitur Node.js, maka JavaScript dapat digunakan untuk front-end dan back-end. Selain itu, PHP bisa dibuat untuk konten user-generated atau buatan pengguna, sehingga jenjang sosial dan e-commerce dapat berubah-ubah. Tetapi fitur tersebut terlalu berat dan terlalu susah, sehingga
kami menggunakan JavaScript yang lebih ringan dan lebih fleksibel. Kemudian, kami menggunakan framework React.js. React.js adalah sesuatu hal yang penting, terutama jika ingin membuat UI. Dengan adanya React.js, kami dapat lebih mudah untuk mengcoding dan membuat website tersebut. React.js itu bisa dibilang perpustakaan yang berisi berbagai kode JavaScript yang sudah tertulis. Sehingga jika kami ingin menggunakan, kami tinggal mengambil kode yang akan digunakan. Kemudian IDE yang kami gunakan di sini adalah Visual Studio Code, di mana Visual Studio Code ini adalah sebuah kode editor yang dapat digunakan di semua desktop. Dan Visual Studio ini dapat digunakan untuk semua operating system, seperti Windows, Linux, Mac. Kode editor ini dapat dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tampilan desain UI website online course Schoology kami. Ini merupakan tampilan halaman utama website Schoology. Jadi di bagian kiri atas terdapat logo Schoology. Kemudian di bagian kanannya terdapat navigation bar yang terdiri dari menu home, kategori, kontak us, login, dan join now. Tombol login dapat digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki akun atau sudah melakukan registrasi sebelumnya. Sedangkan tombol join now dapat digunakan oleh pengguna yang belum memiliki akun atau belum melakukan registrasi sebelumnya. Tombol join now sengaja kami desain dengan warna yang berbeda agar lebih eye-catching sehingga pengguna tertarik untuk menekan tombol tersebut. Untuk halaman utama website Schoology ini, kami mengusung desain dengan konsep tipografi. Jadi kami memilih untuk menggunakan kalimat-kalimat yang interaktif dan atraktif, yaitu learn from nothing to be something. Kemudian di bawah kalimat tersebut terdapat sebuah search bar, di mana pengguna dapat melakukan pencarian atau penelusuran mengenai course-course atau pelajaran-pelajaran yang dia minati dan inginkan. Oke, berikutnya adalah tampilan desain UI untuk course categories. Jadi ketika pengguna menekan menu kategori di navigation bar, maka pengguna akan diarahkan ke tampilan berikut. Jadi di bagian kanan atas masih terdapat sebuah search bar di mana pengguna dapat melakukan pencarian course yang dia minati. Kemudian di bagian bawahnya terdapat berbagai pilihan kategori course yang telah kami sediakan. Ini tampilan halaman video online course. Setelah kamu memilih salah satu pembelajaran, halaman akan muncul seperti tampilan ini. Ini adalah salah satu tampilan storyboard yang bertemakan IT course. Video bagian kiri menjadi video utama pembelajaran dan bawahnya terdapat deskripsi dan penjelasan tujuan dan manfaat dari pembelajaran video tersebut. Untuk bagian kanan video utama tersebut, terdapat juga beberapa pembelajaran yang berkaitan dengan tema yang ingin dicari. Jadi ini flowchart dari website online course kami. Awal dari kita membuka website, dipertemukan home screen atau halaman utama. Kalau tidak ada account, maka akan harus sign up terlebih dahulu. Tapi kalau ada account, maka langsung ke halaman sign in. Setelah itu, masuk ke halaman dashboard atau halaman utama. Kemudian kita bisa memilih kategoris atau memilih course. Setelah memilih course dan kategori, maka akan muncul video dan teks sesuai course yang akan kalian pilih. Setelah menonton dan mempelajari materi, kita bisa memilih untuk lanjut mempelajari materi lain atau selesai. Apabila kita memilih untuk mempelajari materi lain, maka kita akan diarahkan kembali ke halaman pilihan kategoris. Dan itu saja, sekian presentasi dari kelompok 5 kami. Sekian, sampai jumpa dan sehat selalu.